aku Devina Pradita, biasa dipanggil Dita or Ta for short. Aku lahir 17 Juni 2002 di Kota Padang, Sumatera Barat. By the way, I have very good parents. Papa aku seorang musisi dan pegawai negeri sipil, Mama an English teacher, and I have very talented younger sister namanya Hanum. Sedikit cerita singkat, and this is my story. Dari keluarga sederhana yang dari kecil telah mengajarkan cara hidup mandiri dan selalu berusaha untuk mendapatkan apa yang aku inginkan. Sesuai statusku as the first doctor and conductor in my family, dari kecil aku tidak pernah mengenal yang katanya manja. Karena papa aku mendidikku dengan sangat keras ya, walaupun sedikit hal yang menakutkan bagi aku. Kebayang gak sih, saat TK, jika aku ketahuan berbohong sedikit saja, papa langsung menyuruhku untuk tidur di luar atau mengurungku dalam kecil dan pakaian yang basah. But it's still a like punishment for me. Karena bagi aku, ketika aku melakukan suatu kesalahan, aku pantas untuk mendapatkan hukuman agar tidak melakukan kesalahan yang sama dan dapat memperbaikinya di kemudian hari. Pada tahun 2008, aku melanjutkan pendidikan aku ke sekolah dasar 02 Balengaduo. Nah, kegiatan selama sekolah dasar aku habiskan di rumah. Lanjut pada tahun 2014, aku menduduki bangku SMP di SMP Islam Darulatul Jannah, masa remaja dan mulai merasakan yang namanya kebebasan. Memiliki banyak teman membuat aku terlalu mengikuti pergaulan mereka. Aku saat SMP bisa dikategorikan kepada anak yang nakal. Tapi apapun yang terjadi di sekolah, aku berusaha untuk tidak pernah membebankan kedua orang tuaku. Anak yang pemalas dan tidak pernah mengukir prestasi di sekolah ataupun menggerakkan hati untuk mengikuti organisasi. Kadang ketika melihat teman sebayaku berhasil dan dibanggakan kedua orang tuanya, aku merasa iri. Tapi aku yakin hal buruk yang aku lakukan saat ini akan menjadikan aku pribadi yang lebih baik nantinya. Tahun 2017, aku masuk ke SMA Negeri 1 Payakumbuh dan mengambil lingkup IPA. Of course, this isn't my passion. Ibuku yang menyarankan. Dia beranggapan bahwa ketika mengambil jurusan IPA, kita akan dikategorikan ke dalam anak yang pintar atau rajin dan memiliki level kesuksesan yang lebih tinggi. Dari sini kalian bisa menilai I'm not a smart student, tapi nggak bego-bego amat. Di SMA inilah aku mulai belajar berbagai hal, mulai dari kebiasaan berhemat, menabung, dan mengikuti kegiatan organisasi seperti Paskibra, paduan suara, KS atau PMR, aktif dalam kegiatan fashion show di event-event sekolah aku. Aku yang sebelumnya tak berpengalaman dalam organisasi memberanikan diri untuk mengikuti berbagai macam genre organisasi. Aku berharap walau aku tidak bisa membahagiakan orang tua aku dalam bidang akademik, setidaknya aku bisa mencari pengalaman, menambah ilmu dan mengembangkan bakatku dalam organisasi. And at the same time, aku mulai berani untuk berbicara pada khalayak ramai dan mempelajari yang namanya public speaking. 3 years of high school, susah, senang, various challenges and problem, aku lewatin semuanya dengan dukungan kedua orang tuaku, especially my mom, mulai dari masukin bimbel sana sini, help me assessment, and all support me. Nah, mengikuti jalur SBMPTN dengan lintas jurusan Saisun, dan alhamdulillah aku diterima di Unsuska Riau, jurusan komunikasi sains. Hal yang sangat aku impikan, masuk ke dalam jurusan ilmu komunikasi, kumlot as public relations, terus melanjutkan pendidikanku ke dalam program double degree di Singapura. Setelah itu, aku juga bercita-cita untuk bekerja di perusahaan Shopee Singapura atau Unilever sebagai jubir or public relation. And this is my dream, wish me luck. Right now, I'm going to semester 3. Perjalananku baru dimulai, bertemu teman baru dan suasana baru. Berharap untuk menjadi pribadi yang lebih baik nantinya dan bisa membanggakan kedua orang tuaku yang sampai saat ini belum terrealisasikan. Further fruits my parents and people around me yang telah mendidikku selama ini. Berkat mereka, I become a strong woman, creative, hardworking, have a good responsibility and open-minded. Like the title of this story, Nayani Kai, berarti memancarkan daya tarik. Aku ingin memancarkan daya tarik kepada semua orang dengan kesuksesan yang aku raih nantinya. Tentu, semua itu tidak mudah digapai. Aku
Aku harus semangat dalam berjuang, tetap optimis dengan apa yang aku lakukan, and keep looking forward to be the best version of myself. This is my story dan aku harap cerita ini bisa bermanfaat dan berguna bagi siapapun yang mendengarkannya. Cerita lebih lengkapnya kalian bisa baca di dalam buku Berani Menikmati Takdir yang berisi kumpulan autobiografi milenial dari penulis yang hebat dan sangat-sangat memotivasi. Jika kalian berminat untuk memiliki buku ini, kalian bisa menghubungi nomor yang ada di dalam description box. Berani menikmati takdir tadi bukan hanya berdiam diri saja, ia tengah menunggu kita untuk memainkan ceritanya. Dare to make beautiful story in your life and try to make all your dreams come true. Bukan hanya semata-mata takdir Tuhan yang membuat kita bahagia, tapi kitalah yang harus menentukan kebahagiaan tersebut. Thank you so much, and I highly appreciate you taking your time to watch this autobiography, and I hope to be in touch with you soon. Bye bye.